Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriansa dari kelas 12 IPS 4 akan mempresentasikan beriman pada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian atas semua makhluknya. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu gugat. Contoh qada dan qadar. Ketika Allah menetapkan sesuatu terhadap seseorang, seperti si Asep yang malas belajar, dipastikan tidak akan meraih kesuksesan, itu qada. Si Asep tersebut tidak mau usaha keras dalam bekerjanya, maka ketetapan itu benar-benar terjadi. Ia menjadi orang yang gagal, dan itu qadar. 4 hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. 1. Takdir. Suatu peristiwa terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Takdir dibagi menjadi 2. 1. Takdir mubram. Takdir yang tidak bisa diubah. Contoh takdir mubram: 1. Jodoh atau perkawinan. 2. Kematian. 3. Jenis kelamin. 4. Hari kiamat. Adapun dalil takdir mubram, yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak pula mendahulukannya. Quran Surat Yunus ayat 492. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diubah. Contoh takdir mu'allaq: 1. Kaya atau miskin. 2. Pintar atau bodoh. 3. Gagal atau sukses, dan lain-lain. Adapun dalil takdir mu'allaq, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Adapun cara mengubah takdir: 1. Rajin sedekah. 2. Menyambung tali silaturahmi. 3. Senantiasa bersolawat kepada Nabi. 4. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ikhtiar, terus berdoa dan meminta kepada Allah. 3. Doa, meminta kepada Allah. 4. Tawakal atau ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa tergantung. Menurut ulama Asy'ariyah, adalah kehendak Allah atas suatu pada azal untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak. Sementara dasar menurut mereka adalah penciptaan, realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada azali. Ciri-ciri iman kepada qada dan qadar: 1. Tawadu atau rendah diri. 2. Istiqomah atau teguh pendirian. 3. Selalu bersyukur. 4. Senantiasa sabar. Adapun fungsi iman kepada qada dan qadar: 1. Menjadi orang optimis. 2. Membuat orang memotivasi. 3. Menjauhkan orang dari putus asa. 4. Membuat orang sukses meraih cita-cita. Pengaruh beriman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu merupakan hati kita. Kamu harus yakin dengan sepenuh hati kalau segala sesuatu yang terjadi pada diri
baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan adalah atas kehendak Allah. Sebagai seorang muslim yang beriman, kamu harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. 2. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. 3. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah menggantinya dengan cara lain yang lebih baik. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.